Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia Bapak Farid Ardiansyah dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi ekspor dan impor, di mana beranggotakan saya sendiri Nur Aziza Zahawi dengan NIM sekian dan Nur Halimah dengan NIM sekian. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri tentang pengertian balance of payment. Jadi balance of payment atau disebut dengan neraca pembayaran itu merupakan sebuah catatan di mana disusun secara sistematis meliputi seluruh transaksi ekonomi baik perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara suatu negara dengan negara lain atau luar negeri untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, neraca pembayaran ini memiliki dua sisi, yakni sisi kredit dan sisi debit. Yang dimaksud dengan sisi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak menerima pembayaran dari penduduk negara lain, sementara sisi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Nah, semua transaksi kredit masuk dalam neraca pembayaran dengan tanda positif dan transaksi debit masuk dengan tanda negatif. Kemudian struktur dasar dari neraca pembayaran itu sendiri terdapat 4 ya. Yang pertama ada current account, itu meliputi semua transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor terhadap barang dan jasa. Melalui transaksi ini akan terlihat jelas apakah neraca perdagangan suatu negara terjadi surplus atau bahkan terjadi defisit. Kemudian capital accounts. Nah, dalam capital accounts ini mencakup arus modal masuk sebagai inflow dan arus modal keluar sebagai outflow. Adapun inflow dapat meliputi modal resmi maupun bentuk modal lainnya. Kemudian ada error and omission. Nah, error and omission ini sebagai kesalahan yang belum diperhitungkan atau kesalahan yang diabaikan atau dibiarkan pada modal perhitungan IMF atau International Monetary Fund merupakan neraca penyeimbang yang memberi arti defisit atau surplus pada neraca pembayaran di tahun pencatatan. Kemudian reserve. Reserve ini pada cara yang disajikan oleh IMF atau International Monetary Fund itu merupakan perkembangan dari cadangan devisa di tahun sebelum pencatatan sampai pada saat pencatatan atau yang lazim disebut sebagai atau dinyatakan sebagai monetary movement. Kemudian konsep keseimbangan balance of payment. Ada konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Nah, dalam konsep ini transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari berapa besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. Nah, jadi dalam konsep ini hanya melibatkan dua transaksi, yaitu ekspor dan impor saja. Kemudian dalam konsep current account balance, untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction, selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa, termasuk penghasilan atau income dan transfer. Dalam konsep ini, selain melibatkan transaksi ekspor dan impor, juga melibatkan transaksi income dan transfer. Kemudian ada konsep basic balance. Nah, apa sih konsep basic balance itu? Konsep basic balance dalam konsep ini yang termasuk dalam autonomous transaction, selain yang dilibatkan dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang. Lanjut, konsep overall balance. Nah, dalam konsep ini yang termasuk autonomous transaction adalah komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi hanya melibatkan transaksi modal dan keuangan. Kemudian ada teori.
Dalam balance of payment ini ada teori dari Keynesian dan juga dari moneter itu sendiri. Teori dari Keynesian balance of payment theory. Menurut Keynesian balance of payment theory bahwa apabila karena suatu hal tingkat bunga satu negara mengalami kenaikan, maka hal ini akan mendorong menurunnya investasi di negara tersebut. Jadi hal ini dapat menyebabkan surplus neraca pembayaran melalui neraca perdagangan dan meningkatkan posisi cadangan devisa. Demikian sebaliknya. Nah, oleh karena itu dengan asumsi ceteris paribus, hubungan antar tingkat bunga dengan cadangan devisa adalah positif. Kemudian ada teori dari moneter itu sendiri, moneter opposes balance of payments. Nah, teori moneter sendiri menjelaskan bahwa neraca pembayaran internasional adalah suatu fenomena moneter, di mana neraca pembayaran internasional didefinisikan sebagai perubahan dari cadangan valuta asing suatu negara dan lebih mengutamakan pos atau rekening moneter atau lalu lintas jangka pendek pemerintah, baik lalu lintas berjalan maupun lalu lintas modal. Nah, dasar yang perlu dipahami adalah pemerintah di sini tidak perlu melakukan tindakan sterilisasi atau tindakan apapun sebagai upaya untuk membantu keseimbangan neraca pembayaran. Selanjutnya, pertumbuhan ekspor dan impor. Pengertian ekspor itu sendiri adalah kegiatan penjualan barang atau jasa dari dalam ke luar negeri. Barang yang diekspor berupa hasil alam yang melimpah seperti rempah-rempah, kopi, dan bahan lainnya. Kemudian ekspor ini juga ada ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Nah, ekspor langsung adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara atau eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Kemudian ekspor tidak langsung itu teknik penjualan di mana barang dijual melalui perantara atau eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut. Kemudian impor. Apa sih impor itu? Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Misalnya Indonesia dan Cina. Indonesia melakukan impor barang dari Cina. Kemudian impor barang secara besar membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jadi impor merupakan proses memasukkan barang dari negara lain ke dalam negeri. Kemudian dalam gambar tersebut dijelaskan tentang pertumbuhan ekspor dan impor. Nah, maksudnya apa di sini? Ekspor Indonesia pada tahun 2020, tepatnya di bulan Juni, tumbuh positif sebesar 12,24% dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama. Ekspor Indonesia pernah mengalami kontraksi pada Mei hingga 29,1%. Sementara itu, pertumbuhan impor Indonesia mengalami kontraksi sejak Maret 2020 hingga Januari 2021. Kemudian saya juga menemukan referensi tentang perkembangan ekspor tahun 2022. Nilai ekspor Indonesia Februari ini tahun 2022 mencapai 6,73% dibanding ekspor Januari 2022. Dibanding Februari 2021, nilai ekspor naik sebesar 34,14%. Kemudian menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari ke Februari 2022 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 15,31%, diikuti Jawa Timur dengan nilai 10,45% dan Riau sebesar 8,52%. Kemudian perkembangan impornya tahun 2022, nilai impor Indonesia Februari 2022 mencapai turun 8,64% dibandingkan Januari 2022 atau naik sebesar 25,41%
3% dibandingkan Februari 2021. Neraca perdagangan Indonesia Februari 2022 mengalami surplus berasal dari sektor non-migas, sedangkan di sektor migas terjadi defisit sebesar US dollar 1,91 miliar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Halimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik dalam kebijakan ekspor dan impor. Kebijakan ekspor sendiri, Indonesia rendah apabila dibandingkan dengan negara lain di Indonesia. Salah satunya dibandingkan dengan negara Asia sendiri, Indonesia masih kalah disebabkan oleh tidak sesuainya dengan teori kebijakan publik. Volume ekspor Indonesia belum bisa menyamai sejumlah negara dan belum menuju produk ekspor yang berdaya saing. Ada strategi kebijakan yang dilakukan untuk nilai ekspor Indonesia meningkat. 1. Melakukan diversifikasi produk industri. 2. Peningkatan produk pertanian dan perkebunan. 3. Eksplorasi sumber daya emas. 4. Teknologi tepat guna. 5. Modernisasi manajemen. 6. Memberikan bantuan promosi. 7. Keringanan pajak bagi ekspor serta 8. Meningkatkan daya saing produk. Kebijakan impor. Untuk kebijakan impor sendiri di Indonesia sangat tinggi, apalagi adanya dengan impor teknologi tinggi dan impor barang modal berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu negara berkembang yang mampu tumbuh berkembang disebabkan dan diuntungkan adanya kehadiran teknologi tinggi dan impor barang modal yang berasal dari perkembangan kebijakan industri yang mampu mendongkrak domestik produksi input untuk sektor pengeksporan, yang mempunyai hubungan sangat relevan antara impor dengan adanya kenaikan ekspor. Pengaruh politik terhadap perdagangan. Sikap partai politik terhadap perdagangan internasional, bagaimana ideologi pemerintah mempengaruhi referensi kebijakan perdagangan, bahwa peningkatan orientasi kiri pemerintah mengarah pada lebih restriktif atau kebijakan perdagangan yang kurang terbuka, sementara pihak yang berorientasi kanan cenderung menyatakan lebih mendukung perdagangan terbuka. Faktor internasional seperti globalisasi dalam dimensi politik dan sosial sebagai kebukaan keuangan memiliki pengaruh positif yang kuat pada preferensi kebijakan perdagangan suatu pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.